Selamat sore, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Suparman. Tentunya bagaimana Kementerian Agama sendiri menanggapi terkait dengan wafatnya Paus Fransiskus? Baik, pertama-tama tentunya kami dari Kementerian Agama menyampaikan turut berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya Bapak Suci Paus Fransiskus yang begitu kita cintai. Kami dari Kementerian Agama ini sedang menyiapkan video taping dari Bapak Menteri Agama untuk disampaikan kepada seluruh warga bahwa Paus Fransiskus telah meninggal dunia tadi pukul 7.35 waktu Vatikan. Di rilis yang kami kirimkan dan juga di video tapingnya Pak Menteri disampaikan bahwa Bapak Suci Paus Fransiskus itu adalah gembala yang sederhana. Pada tanggal 3 sampai 6 September kemarin, kita lihat sendiri beliau seperti disampaikan oleh Bapak Don Bosco tadi, saking sederhananya dia tidak memilih Ferrari, tidak memilih Mercedes dan segala merek-merek ternama, tapi cukup dengan mobil yang seperti Innova, dan duduknya pun dia di samping supir loh Mbak, di depan lagi. Tidak seperti para pemimpin lainnya yang duduknya di belakang driver. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus begitu sederhana. Yang menarik adalah beliau meninggal 1 hari setelah Paskah. Ya. Baru dia menyelesaikan semua misinya. Setelah selesai misi, barulah dia tadi pukul 7.35 beliau meninggal, dan itu disampaikan langsung oleh Vatikan News tadi. Jadi dalam usia 88 tahun diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell meninggal pada pukul 7.35 waktu Vatikan dalam usia 88 tahun. Mbak, kalau kita perhatikan keistimewaan Paus Fransiskus ini, dia meninggalkan warisan adalah iman, kemudian persaudaraan dan bela rasa, atau yang biasa dikenal dengan faith, fraternity, dan compassion. Ini menjadi landasan atau inspirasi bagi seluruh umat Katolik dan seluruh umat yang lain, bahwa tiga hal ini bisa mempererat persaudaraan di Indonesia. Ini menariknya Mbak nih. Jadi iman, persaudaraan, dan bela rasa. 3 ini dimiliki oleh semua umat manusia, berlaku universal. Dan ini kalau kita terapkan di Indonesia, ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia yang luar biasa. Demikian Mbak. Ya, baik. Pak Suparman, bahwa kita juga ingat waktu pada saat itu pertemuannya juga dengan Nazaruddin Umar yang saat itu menjabat sebagai imam besar dan kini sudah menjadi Menteri Agama. Ia juga tadi ya, kalau berbicara warisan tadi yang Anda katakan, yaitu iman, persaudaraan, dan bela rasa, ini juga sempat ya katakan kala itu yang saat itu sampai berkunjung ke Indonesia, bahkan terkait dengan toleransi, ia selalu ingatkan ada beberapa hal yang ia sampaikan. Bahkan ia sempat mengatakan pemimpin agama harus berjalan bersama sebagai pembawa harapan dan penjaga kehidupan. Ini bagaimana juga Anda melihat hal ini? Ya, jadi sebetulnya ketertarikan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia juga di iman, persaudaraan, dan bela rasa ini sesungguhnya sudah melekat di sanubari bangsa Indonesia dalam Pancasila. Ya, kita umat Indonesia itu kan semua ada 6 agama. Tentunya kan memiliki iman kepada Tuhannya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Kita juga di sila kedua itu juga ada persaudaraan, kan begitu. Lalu bela rasa, kita punya gotong royong, jadi saling meringankan beban masing-masing. Jadi sesungguhnya iman, persaudaraan, dan bela rasa ini tidak ada bedanya dengan apa yang ada di Indonesia yang selama ini sudah kita praktikkan. Ya. Jadi sebetulnya ini kita tinggal melihat kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus sebetulnya sudah kita lakukan dari zaman dulu. Sudah. Tinggal bagaimana kita merawat ini semuanya. Kira-kira begitu Mbak.
Baik, itulah yang membuat apa bisa dikatakan Paus Fransiskus begitu memuji ya semboyan Bhinneka Tunggal Ika kala itu karena Betul. ia tahu bahwa itu menjadi apa rasa yang sama seperti yang ia bawa saat ini. Seperti itu ya Pak Suparman ya. Betul, betul Baik, sekali Mbak. Kalau tidak seperti itu, kalau bukan dalam naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sudah lama kita terpecah belah seperti di Timur Tengah sana Mbak. baik, Karena baik. ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, kemudian disampaikan oleh Paus Fransiskus, iman, persaudaraan, dan bela rasa. Di Pancasila ada semuanya itu. Hmm, Inilah yang membuat negara Indonesia ini kokoh. baik. Maka mungkin satu saat mungkin inilah ketertarikan kenapa Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Padahal tidak lama kemudian tanggal 3 September 2024. Hanya beberapa bulan kemudian beliau berpulang. Hmm, Ini betul-betul menunjukkan bahwa Indonesia itu mendapat rahmat dari Tuhan. Sebelum meninggalnya Paus Fransiskus, kita sempat dijenguk oleh beliau. Kira-kira begitu, Mbak. baik, baik. Bang Don, Ya, tanggapan Anda tadi ada warisan yang memang ditinggalkan iman, persaudaraan dan bela rasa ini yang sebenarnya sudah ada di Indonesia dan itu yang menjadi mungkin daya tarik tersendiri Paus Fransiskus